Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam Kilas Kelas. Tentunya masih bersama dengan channel Bang Iday. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dukung terus channel ini agar video-video yang ditayangkan dapat bermanfaat. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan mengenai teknis penulisan bab 2 pada karya tulis ilmiah. Nah, dimana nanti teman-teman bisa melihat video ini sebagai bentuk referensi dalam pembuatan bab 2 ke teman-teman semua. Apa sih itu bab 2? Bab 2 judulnya adalah kajian teoretis. Ditulis dengan huruf kapital. Tulisan ini dengan huruf kapital semua ya. Fontnya adalah 14, kemudian di bold, ditebalkan. Kemudian jika sudah membuat tulisan bab 2 kajian teoretis ini, maka enter 2 kali dalam bentuk 14 fontnya ya. Kemudian turun 2 kali, ubah menjadi 12, kemudian klik A kajian teori. Jadi di bab 2 ini ada kajian teori, ada penelitian relevan, ada kerangka berpikir. Kita bahas satu persatu. Untuk mengisi kajian teori, judul yang ada seperti contoh ini harus dipenggal ya, harus dipenggal, harus pecah-pecah sesuai dengan variabelnya masing-masing. Dimulai dari variabel 2 dulu. Variabel 2 di sini ada kesehatan janin. Berarti ada hakikat kesehatan, ada hakikat janin. Kemudian variabel satunya adalah pengetahuan ibu hamil. Berarti ada hakikat ibu, ada hakikat pengetahuan, ada hakikat ibu, ada hakikat ibu hamil, ada anemia. Jadi ada 6 semua hakikat ini teman-teman. Nah, di dalam penjelasan ini teman-teman silakan menyesuaikan dengan judul teman-teman. Pada sisi lain teman-teman, setiap hakikat-hakikat ini teman-teman wajib menggunakan minimal 3 referensi ya, minimal 3 referensi. Selebihnya terserah membahas apa saja. Misalnya hakikat kesehatan, ingin membahas apa? Ada pengertian, boleh silakan pengertian kesehatan itu apa, tujuan, manfaat, fungsi, jenis-jenis, kelebihan dan kekurangan, faktor-faktor, dan lain-lain. Semuanya tergantung bagaimana teman-teman berhasil dalam menentukan referensi itu, menentukan dan menemukan referensi. Cari buku dan artikel. Jadi sumber referensi yang bisa digunakan ada 2 ya teman-teman, referensi buku dan referensi artikel atau jurnal. Silakan digunakan. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman membuat kajian teori ini, berarti teman-teman itu adalah mengutip. Intinya mengutip. Nah, mengutip teman-teman di sini ada rumusnya. Pertama adalah adanya sumber. Nah, ini pertama sumber. Sumber itu adalah nama belakang dari sang penulis yang ingin kita kutip. Sumber itu ada alamat, namanya, ada tahunnya. Jika yang lebih baik ada tanggal, ada halamannya juga. Ya. Kemudian teman-teman, setelah sumber sudah ada, kutipannya. Nah, anemia adalah bla 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 sampai titik ini adalah kutipan. Kutipan ada 2, kutipan langsung maupun tidak langsung. Jika kutipan langsung, teman-teman langsung saja menyalin data yang ada, kemudian ditimpahkan atau disalin di file teman-teman, di pekerjaan teman-teman. Tetapi jika tidak langsung, kutipan tidak langsung, teman-teman cukup mengambil inti atau dasar dari yang dijelaskan oleh sumber atau penulis tersebut. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah adanya
analisis. Analisis itu artinya apa? Menjelaskan kembali dari apa yang Anda kutip. Nah, contoh, melihat pengertian tersebut berarti melihat tadi ya, pengertian anemia adalah dapat diketahui bahwa anemia adalah apa nih, tergantung bagaimana teman-teman mengutipnya. Jelaskan semua di sini. Jadi teman-teman, intinya adalah jika teman-teman mengambil dari referensi buku maupun artikel, teman-teman harus mencantumkan etika penulisan kutipan dan referensi. Nah, dalam hal ini teman-teman yang dipakai adalah body note ya. Jadi silakan teman-teman menggunakan body note seperti ini. Kemudian teman-teman, ada 6 hakikat. Catatannya adalah paragraf akhir dibuat simpulan. Artinya setiap paragraf pada hakikat, paragraf akhir hakikat dibuat simpulan. Contoh, kesehatan. Nah, hakikat kesehatan ini mau masuk nih ke nomor 2 hakikat janin, maka sebelumnya di sini dibuatlah simpulan. Jadi simpulan dari para ahli. Si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana. Nah, Anda sendiri bagaimana? Dibuatlah di sini simpulan-simpulan. Terus sampai 6 hakikat. Jadi intinya penyelesaian setiap hakikat diakhiri dengan adanya paragraf simpulan. Seperti itu. Nah, ini penjelasan mengenai kajian teori ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian B, penelitian relevan. Apa itu penelitian relevan? Penelitian relevan adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli atau orang-orang terdahulu. Jadi teman-teman di sini tugasnya adalah cari dulu penelitian yang hampir sama dengan penelitian Anda. Silakan bisa cari di Google Scholar atau mungkin kalian ingin browsing, silakan. Yang utama adalah V2-nya, yang penting itu. Boleh V2-nya sama, atau lebih baik V2 dan V1-nya sama, tinggal objeknya yang berbeda. Jadi nanti penelitian yang kalian temukan ini akan dijadikan referensi dan pedoman kalian dalam mengikuti langkah-langkah pengerjaan karya tulis ilmiah ini sesuai dengan judul Anda. Nah, apa saja yang perlu diisi? Contoh adalah di sini, misalnya kalian sudah dapat satu ya, ada identitas, tujuan, metode, hasil, bersama. Nah, kemudian adalah persamaan dan perbedaan. Ada 5 hal yang perlu teman-teman isi. Silakan di sini teman-teman cukup dengan mengisi bagian-bagian ini saja. Misalnya teman-teman kita ambil judul ini nih, misalnya kita copy paste. Kira-kira ada nggak sih kalau judulnya ini? Kita bisa ke Google Scholar. Nah, saya contohkan di Google Scholar saja ya teman-teman. Sini intinya saya ingin mencari contoh judul yang saya jadikan sebagai sampel tadi, kira-kira ada tidak di sini. Nah, kalau ini teman-teman, ada nih pengaruh terhadap patuan. Ini mungkin agak lebih cocok. Nah, anggap kita ini misalnya teman-teman, ini teman-teman sudah bisa lebih cocok ya. Berarti ini ada 2 kemungkinan, apakah memang judul yang saya contohkan yang ini adalah memang benar-benar pertama kali, atau kalau ingin mencari sumber referensi tadi, mungkin pengaruh ini kita bisa ganti dengan hubungan. Sama saja sih sebenarnya, tidak mengubah konsep metode penelitiannya, karena baik hubungan maupun pengaruh sama-sama metode kuantitatif. Cuma biar lebih tepat supaya ada referensinya, kita ganti dengan hubungan saja. Nah, jika ada hubungan teman-teman, maka bisa menggunakan tadi yang lebih cocok itu pada ini nih ya, pada punyanya Kavianti ini. Kita masuk ke
artikelnya, ke penelitiannya, kemudian kita download. Karena kita download, coba cari ini, view open dulu. Ya sudah, kita buka dulu, diminta dibuka. Oke, nanti mungkin bisa langsung dibaca ya. Benar sekali teman-teman. Jika sudah dapat seperti ini, teman-teman nggak perlu baca semua, cari yang namanya abstrak. Nah, di sini ada abstrak. Oh, bahasa Inggris abstraknya. Oh, ada ini intisari, ini ada bahasa Indonesia, jadi tinggal diisi saja teman-teman. Tadi apa pemenuhannya? Pertama adalah yang diminta di sini identitas. Nah, silakan salin saja yang dari internet tadi. Identitas yang punya siapa? Punya Nur Salimi, Hartati. Copy paste saja, dibuat dalam bentuk paragraf. Terus judulnya apa? Jadi yang perlu ditulis ini adalah nama penulis ya. Nama penulis, kemudian judul, kemudian tahun, kemudian instansi atau kampus. Nah, kemudian tujuan, cari tujuan. Tinggal di copy paste saja tujuannya di sini. Tujuannya apa? Berarti kalau ini coba dibaca paling bawah. Kalau tidak ada di abstrak, baca di bawah. Nah, metodenya apa? Nah, ini sudah ada. Metodenya analitik korelatif dengan pendekatan cross section. Teman-teman pindahkan langsung ke bab 2 yang bagian pemetaan relevan. Misalnya bagian metode ya di sini pindahkan. Kita coba misalnya copy paste ya. Copy paste di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ingat, jika ada tulisan bahasa asing atau istilah asing, kita cetak ini. Nah, intinya teman-teman, identitas, tujuan, metode, dan hasil kalian bisa lihat di penelitiannya. Penelitian yang kalian anggap itu sudah bisa menjadi referensi teman-teman. Seperti itu. Kalau sudah selesai identitas, tujuan, metode, hasil, teman-teman tinggal buat sini persamaan dan perbedaan penelitian Anda dengan penelitian yang dijadikan sebagai referensi kalian. Apa? Misalnya kita lihat judul ini, hubungan pengetahuan ibu hamil tentang anemia dengan kesehatan janin. Kemudian tadi ada penelitian tentang hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang anemia dengan kejadian anemia. Apa persamaannya? Persamaannya sama-sama menggunakan penelitian hubungan atau korelasional dengan menggunakan metode korelasional. Misalnya sama-sama menggunakan objeknya adalah ibu hamil, misalnya seperti itu bisa. Atau sama-sama P1-nya atau yang dibahas pembahasannya adalah anemia, gitu. Bisa. Kemudian cari perbedaannya. Apa perbedaannya? Misalnya dari jumlah objeknya, mungkin di sini ibu hamil objeknya ada 20, di Anda misalnya ada 15, gitu. Atau tempatnya, kalau tadi penelitiannya di Cinere, Depok, kalau ini di Jetis, Kota Yogyakarta. Jadi teman-teman silakan bisa tuangkan di bab 2 bagian penelitian yang relevan. Kemudian teman-teman kita lanjut ke poin C, kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu artinya adalah kerangka konsep Anda atau penulis dalam mengonsep teori yang hendak akan diteliti. Di mana konsep ini akan ada beberapa titik hal yang akan dilihat, seperti apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan dilihat, apa sih yang menjadi masalah itu menjadi krusial, sehingga harus diadakan penelitian dan hingga akhirnya muncullah sebuah spekulasi, gitu. Walaupun nanti spekulasi itu sebenarnya ada di poin tersendiri yaitu hipotesis.
Namun ada beberapa hal konsep yang dimaksud di sini adalah pertama, kalian bisa menyajikannya melalui V1 dan V2 yaitu simpulan. Nah, ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat di bagian poin A. Bagian A. Apa bagian A itu? Kajian teori tadi. Sini kan ada simpulan, hakikat ini simpulan atau simpulan akhir. Kira ambil mana V2 dan V1. Seperti itu. Kemudian kaitan antara V2 dengan V1. Apakah V2 itu ada nggak hubungannya kaitannya dengan V1? Ada nggak sih kesehatan janin itu dengan ibu hamil tentang anemia, pengetahuan ibu hamil? Jika misalnya ada, ya kenapa? Jelaskan sih. Ya, dibuat saja beberapa satu atau beberapa paragraf, silakan. Nah, kemudian terakhir adalah lebih baiknya dibuatkan dalam kerangka diagram pohon. Konsepnya, misalnya kalau di dalam sebuah bahasa kita menganalisis kesalahan diksi, melihatnya dari beberapa faktor kesalahan itu konsep kita dari berbagai macam teori yang sudah ada gitu. Misalnya ada si A, penulis A mengatakan ada 5, penulis B ada 8, penulis C ada 10. Ternyata pas saat kita membuat konsep dari 3 teori itu, kita cuma mengambil ternyata ada 7, boleh, atau menggabung semua, silakan. Itu adalah konsep teman-teman mau bagaimana untuk penelitian berikut, penelitian yang hendak teman-teman laksanakan. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk bab 2 ini. Semoga apa yang saya berikan kali ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pegangan teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.